saat ini kami sedang berada di SNPN 35 Jakarta dan tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan observasi IPS. Dipercaya oleh negara dan kemudian dipercaya oleh sebelumnya saya mapel IPS. Alhamdulillah kelas 9 saya koordinasinya kemana? Dan kemudian kelas 7 kelas dan bisa 19 dan selain IPS, saya agama. Oh, saya bingung juga nih. Masya Allah. Iya, IPS dengan agama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Gimana sih Bapak memahami konsep dasar kurikulum merdeka? Ya, sebenarnya konsep kurikulum merdeka sama dengan konsep kurikulum yang sekarang. Cuma hanya saja konsep yang kemarin, yang kurikulum yang Pak Nadiem pimpin, ya cuma dipoles aja sekarang, dia sama. Menurut Bapak, apa perbedaan utama antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 13? Kembali lagi sama, cuma dulu P5 ya sistemnya proyek, nah sekarang pembiasaan, itu aja. Yang lainnya sih sama. Gimana pandangan Bapak terhadap fleksibilitas dan otonomi guru dalam kurikulum merdeka? Ya, kalau saya lihat fleksibilitas atau dalam kemudian mengajar serta mendidik itu, sebenarnya kalau misalkan kita memberikan mapel dan kemudian memberikan materi, ya itu sebenarnya kita tidak terpaku sama buku paket. Karena kan IPS itu kan kalau kita ketahui IPS itu kan pelajaran dari ilmu-ilmu luar ya, atau mungkin dari pengetahuan luar. Kalau Bapak, menurut Bapak, gimana langkah-langkah Bapak dalam menyusun modul ajar IPS sesuai kurikulum merdeka? Ya, menyusun modul IPS itu ini rata-rata ya. Kalau saya lihat ini dia melihat berbagai YouTube yang ada tuh ya. Nah, kemudian dia download dan kemudian dia perbaiki dan kemudian ada yang ditambah, ada yang dikurang. Gitu kan. Tapi kalau sekaligus kalau secara ini ya kita juga nggak bisa juga, perlu ada masukan dari mungkin dari pembelajaran atau mungkin dari pelatihan-pelatihan. Bentar, sumber belajar apa aja yang digunakan dalam merancang pembelajaran IPS? Ya, sebenarnya sumbernya utama itu adalah dari buku paket yang dipegang anak dan kemudian yang dipegang guru dan kemudian seorang pengajar, kemudian seorang pendidik memberikan kebebasan, ya kan? Karena kan IPS itu kan nggak hanya textbook, ya kan? Bisa dari pengetahuan luar. Selanjutnya, gimana Bapak mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran IPS? Ya sebenarnya itu adalah apa ya, kehidupan yang sehari-hari dilihat oleh anak dan dirasakan oleh anak sebenarnya ya. Kenapa? Karena itu kan kurikulum sekarang itu ya memang kalau nggak kita literasinya literasi dalam kemudian anak-anak membaca dan sebagainya, nggak akan mungkin mereka itu menguasai apa yang kita berikan. Jelas kita garis bawahi itu adalah dia harus berliterasi dengan banyak membaca dan sebagainya.
Oke, selanjutnya metode atau model pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas? Bapak dalam dulu, terima kasih Mbaknya, makasih ya Mas. Ya sebenarnya model yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa itu bervariasi ya. Tapi setelah saya konsultasi dengan guru-guru semua, itu sistem ceramah itu tidak bisa lepas daripada penyampaian materi-materi yang diberikan oleh anak. Makanya kita itu modelnya itu ceramah, diskusi, ya. Kemudian mereka buat kelompok, akhirnya bagaimana dia menyelesaikan tugas yang kita berikan. Ya berarti nggak yang kayak misal Bapak ceramah terus tiba-tiba ngasih tugas. Enggak, gitu. pasti. Nah, jadi kita berikan sedikit ceramahnya. Ini loh maksud daripada materi yang Bapak ajarkan. Oke, silakan kalian bentuk kelompok dan sebagainya. Gimana sih cara Bapak mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kontekstual dalam pembelajaran IPS? Kita sebenarnya seorang guru itu hanya memberikan motivasi kepada anak. Nah, kembali lagi kepada siswa. Kalau memang dia itu apa yang kita berikan dan apa yang kita lakukan untuk anak itu supaya termotivasi, ya kembali lagi ke anak. Ya terus terang ya, seorang guru itu tidak bosan-bosannya deh, tidak jenuh-jenuhnya memberikan bagaimana supaya termotivasi. Pasti guru memberikan hal seperti itu. Jadi kayak kita harus selalu menyemangati Betul murid-muridnya. itu. Karena di Indonesia Bapak lihat ya, Iya. ini budaya membaca no. Makanya kalau misalkan kita ngasih tugas nih, atau ngasih pertanyaan nih, coba baca halaman sekian sampai sekian, baca 10 menit. Apa maksud daripada yang kalian baca tadi? Oke, kemukakan depan. Itu no, itu daya ingatnya itu anak-anaknya itu Bapak lihat, saya lihat itu nggak seperti yang diharapkan. Karena memang ya tadi literasinya kurang, membacanya kurang. Oke. Selanjutnya, Ya. Gimana peran teknologi atau media digital dalam mendukung pembelajaran IPS di sekolah ini, Pak? Sangat mendukung. Mendukung banget. Apalagi ya, saya berarti. lihat setelah adanya proyek kelima sampai sekarang ya, Iya. itu sangat mendukung sekali. Oke. Yang namanya digital. Tapi sayangnya pada kurikulum kemarin profil ya, itu kan pembelajaran informatika nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Setelah kurikulum yang baru ini baru muncul lagi. Saya pikir kenapa ya kok pemerintah, padahal itu kan digital itu perlu sekali kan buat Iya. anak-anak sekarang, ya kan? Itu aja. Perlu sekali mendukung. Gimana Bapak melakukan penilaian pada pembelajaran IPS sesuai prinsip kurikulum merdeka? Sebenarnya kita menggarisbawahi Iya. kalau materi itu sebenarnya mereka bisa membaca buku ya, Iya. atau pengetahuan dari internet dan sebagainya. Yang kita titik beratkan adalah bagaimana merubah karakter dia. Oke. Kan profil Pancasila dan kemudian kurikulum yang terbaru ini kan penekanan itu, Oke. ya kan? Iya. Bagaimana anak itu merubah karakter. Iya kan, gitu. Selanjutnya jenis asesmen apa aja yang digunakan, kayak diagnostik, formatif atau sumatif? Sumatif. 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 Gimana Bapak memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar IPS? Biasanya kalau saya memberikan tes sama anak-anak sumatif dan sebagainya, Iya. itu biasanya saya kasih tahu itu, nih loh tema sekian sampai sekian, kemudian materinya ini tolong kalian pelajari, sehingga anak-anak itu benar-benar menyimak dan kemudian membaca, sehingga yang kita harapkan mempunyai nilai yang baik.
ya kan? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka? Iya. Tantangannya Iya, sekali lagi anak-anak itu belum kemudian suka membaca secara aktif. Itu yang kemudian saya rasakan tuh anak-anak kayaknya Masih malas untuk membaca. Apa dia itu karena ini kali ya? Iya. Saya juga nggak tahu. Tapi kan walaupun mereka ada HP, mungkin mereka masih bisa membaca lewat searching mungkin dari Iya, Google. betul. Tapi kan ada aja Cuma dari. hanya berapa persen? Iya. Nah itu kan bisa kita lihat, ya kan? Kalau di dalam pembelajaran anak-anak itu menguasai materi atau tidak bisa ketahuan, ya kan? Oke. Gimana strategi Bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Mengatasi kendala tersebut jelas kita pendekatan persuasif ya, atau individu masing-masing, karena kan guru itu kan terbatas ya. Iya. Pendidik terbatas untuk kemudian memantau, sehingga ya kalau terutama guru mapel kita harus koordinasi dengan walas, wali kelas. Ini loh Pak, anak di kelas Bapak itu yang kurang daripada nilainya atau belum menempuh hal yang sempurna, ini loh namanya. Kita harus ada namanya koordinasi dengan walas. Iya. Gimana dukungan sekolah, misalnya kepala sekolah atau rekan sejawat Bapak terhadap implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pembelajaran IPS? Cukup baik. Cukup baik. Contoh ya, di SMP kita nih ya, Iya. 35 beberapa tahun yang lalu, ya kan, kamu seperti tahu lah ya. Ini setiap kelas saya lihat sudah ada infokus. Jadi guru itu mudah memberikan materi secara pembuatan PowerPoint dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak kan? Iya. Nah, iya. Nah, kalau infokus kan bisa kita lihat internet ya kan gitu. Iya. Tapi memang salahnya itu bukan salah kali ya. Mungkin pembelajaran supaya anak-anak itu tidak sembarangan menggunakan HP, nggak boleh anak-anak bawa HP. Tapi kan pasti ada aja yang Ada, bandel ya kan benar. Pak. Dari dulu kan kayak gitu. Makanya saya pikir kalau HP itu menurut saya ya, Iya. di zaman digital ini boleh Oke. dia membawa, harusnya selama pantauan daripada guru tersebut betul-betul serius. Iya. Tapi kalau misalkan pantauan daripada guru-guru ya nggak serius, ya saya rasa kecolongan, Iya. ya kan? Perlu ini. Sekarang itu HP perlu. Oke. Menurut Bapak, apa keunggulan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka? Ya, keunggulannya bahwa di dalam mata pelajaran IPS itu, di dalam kurikulum Merdeka itu mereka bebas. Kemudian mereka bisa bisa teks buku itu yang ada di dalam mapel itu, buku paket mereka itu bisa dikembangkan. Oke. Karena kan kalau mereka tidak diajak untuk kemudian mengembangkan materi yang kita berikan, ya udah jalan di tempat, kayak gitu kan? Iya. Oke. Selanjutnya, apa harapan Bapak Ya. terhadap pengembangan pembelajaran IPS di masa depan? Harapan saya ya setiap sekolah tolonglah yang namanya sarana dan prasarana untuk pembelajaran di setiap mapel itu ya harus dilengkapi lah ya. Terutama mohon maaf, IPS itu kan istilahnya kan kaitannya dengan dengan dunia luar, ya kan? Sosial. Iya, sosial dan sebagainya. Harus sekolah itu harus ada dan melengkapi gitu. Terakhir Bapak, Ya. pesan atau saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa calon guru IPS agar lebih siap mengajar dengan kurikulum Merdeka? Iya. Jadi menurut saya pesan untuk mahasiswa yang jurusan mungkin itu ya kaitannya dengan mapel IPS yang saya ajar. Ayo, Anda adalah generasi gadget istilahnya ya. Iya. Generasi yang kemudian paham banget dengan HP yang dipunyai. Tolong manfaatkan.
dan tolong anak-anak itu diarahkan agar kemudian materi-materi yang ada di Mapel IPS bisa kita lihat di berbagai informasi melalui HP yang dia punya. Oke, terima kasih Ya, Bapak siap. untuk wawancara hari ini. Siap. Saya terima kasih banyak sudah Betul. menyempatkan waktu untuk Betul, kami. ya. Sama-sama saya juga, mudah-mudahan kamu sukses. Amin. Maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Halo.